Oke, ini ada bonus cerita lagi. Nah, kali ini pasti kalian seneng. Ceritanya cinta segitiga. Weh, seneng kan? Pasti dengerin itu seneng. Nah, jadi cerita cinta segitiga, cowoknya 2, ceweknya 1. Ya bang, ceweknya cuma 1. Ah, dengerin bar. Jadi awal ceritanya begini. Ada 2 orang teman, sama-sama ganteng, sama-sama pintar. Yang satu orang kaya top. Yang satu bukan orang miskin, ya orang biasa lah. Tapi sama-sama ganteng, sama-sama pintar. Nah, selesai sekolah, taruhlah A sama B ya. A sama B. Yang A akhir ceritanya jadi pengusaha lah gitu. Kaya raya. Yang B di pesantren. Mondok aja, ngaji aja. Nah, akhirnya suatu ketika yang mondok berangkat haji. Ya, berangkat haji kan nggak biasa keluar, maksudnya nggak biasa bergaul sama orang-orang. Nyampe di Mekah ketemu orang cantik, sama-sama masih muda. Karena di pesantren nggak pernah lihat orang perempuan, nah santri itu kan begitu. Jadi di pesantren itu nggak saling ketemu, santri cowok santri cewek nggak saling ketemu. Begitu nyampe sono ketemu orang cantik, langsung jatuh hati. Sepanjang dia haji itu dia berdoa 1. Ya Tuhan, ini jodoh saya, ya Tuhan. Begitu terus. Jadi itu kemana diikuti. Nah, sialnya begini. Suatu ketika pas diikutin, ceweknya dicopet. Pokoknya dicopet lah, gitu ceritanya begini, dicopet. Karena dia ngikutin terus kan, mau nolongin maksudnya. Mau ditolongin. Itu kayak di film-film itu loh, mau dicopoti malah dia yang sial. Begitu mau ngasih, itunya teriak, dimaling. Akhirnya yang ditangkap dia, padahal dia yang mau nolongin itu, ngambil dompetnya itu. Nah, singkat cerita akhirnya dia nggak bisa ngelawan. Bukti dompetnya ada di tangan dia kan, terus dieksekusi, tangannya dipotong. Udah selesai haji, tapi dia tetap nggak dendam sama itu. Orang udah kadung jatuh hati kan. Pokoknya dia tetap berdoa itu, ya Tuhan, jodoh saya itu. Tetap begitu. Nah itu karena dipotong, karena dihapus saja. Udah selesai haji, bubar kan? Bubar. Ternyata yang cewek itu jadi istrinya temennya yang pengusaha. Dia nggak tahu. Udah kan? Wah, nggak ada Pak. Nah, tanpa sepengetahuan dia itu ternyata cewek itu jadi istri temennya yang kaya raya itu. Nah, setelah jadi istrinya nggak berapa lama, nah kalian harus tahu penyakit orang kaya itu arogan. Nggak tahu ada masalah apa, berantem, diceraiin sampai 3 kali, talak 3 kan? Nggak boleh balik. Pas udah kadung dicerai talak 3, dia baru nyesel. Waduh, ini bagaimana nih? Padahal itu dia sayang bener sama istrinya itu, sayang bener. Jadi karena emosi dia akhirnya terus timbul begini. Kan kalau istri ditalak 3 boleh balik kalau dia istrinya sudah menikah sama orang lain kan? Nah itu aturannya begitu kan? Tanya Pak C nanti begitu. Ya kan? Akhirnya dia ingat, saya punya teman itu yang tangannya buntung.
Rupanya dia tahu, dia tangannya buntung tahu. Akhirnya dia minta tolong sama temennya itu, tolong kamu nikah sama istri saya, tapi nanti ceraiin lagi, karena dia masih sayang. Ya kan? Begitu nih ya disamperin temennya. Nah, yang lebih kaget lagi temennya kan, lah ini kan yang ada di doanya, yang ketemu di sono itu, ya kan? Akhirnya mereka menikah, terus ya namanya suami istri walaupun bagaimana kan ngobrol kan. Terus istrinya nanya, itu tangannya buntung kenapa? Dia cerita, nah waktu itu inget gak kamu haji di ono, terus kamu kecopetan, terus ada yang nolong. Saya itu katanya, nih tangan saya dipotong. Nah, gara-gara cerita itu, akhirnya istrinya jatuh hati beneran sama yang tangannya buntung. Yang harusnya setelah nikah disuruh cerai biar balik sama suami yang pertama, tapi ternyata yang sama suami ini dia nggak mau diceraiin. Suaminya juga seneng yang buntung, kan ada dalam doanya kan. Tuh, jadi pelajarannya hari ini adalah orang kalau sudah dicerai 3 kali nggak boleh balik, kecuali dia menikah sama orang lain. Itu pun kalau suaminya mau nyeraiin. Kalau nggak mau ya sudah bubar. Nah, makanya kalian nanti nih, kalau jadi orang kaya, jadi ini punya istri, hati-hati. Jangan mentang-mentang kaya, nanti jadinya nyesel. Akhirnya dia kehilangan istrinya. Harusnya itu istri yang dia sayangi, yang dia cintai, akhirnya jatuh ke orang lain. Ya mungkin gara-gara itu ya Tuhan, ini jodoh saya, sama Tuhan dikabulin walaupun sama orang lain, akhirnya itu ya. Oke.